Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami muliakan dan hormati Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani MA, pengampu kajian kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar pada tiap bulannya di Masjid Istiqlal. Semoga senantiasa Allah limpahkan kesehatan. Juga para alim ulama, para asatidz, para habaib, para guru, bapak dan ibu yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal maupun pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Alhamdulillah pada siang hari ini, alhamdulillah kita berada di pertengahan bulan Ramadan 1446 Hijriah, tepatnya 15 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan pula dengan 15 Maret 2025. Semoga kita diberikan kesehatan hingga sampai pada Ramadan akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama membuka kajian ini dengan niatan i'tikaf dan talabul ilmi, bersama-sama membaca Quran suratul Fatihah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana nanti ada waktu kita membuka sesi tanya jawab, bila mungkin nanti akan disampaikan bahasan pada kali ini yaitu terkait dengan puasa, yaitu yang kita jalani pada saat ini. Mudah-mudahan bakat memberikan manfaat pada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani MA. Kami silahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang zahir maupun batin, khususnya lagi nikmat iman dan nikmat kita dimudahkan beramal soleh. Mudah-mudahan semakin kita mensyukurinya, semakin Allah jaga, semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, semakin kuat keimanan kita sampai nanti kita pulang kembali lagi kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, karena kita sedang berpuasa, maka kita akan mengkaji ulang, mengingat-ingat kembali bab tentang puasa. Karena ilmu ini dikatakan ulama, Syekh Al-Maraghi misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Dalam surah Al-Alaq ini ada disebut dua kali Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Ayat ketiganya ini menunjukkan bahwa ilmu itu sebenarnya dia akan melekat di dalam dada qalbu kita apabila kita ulang-ulang. Kita kaji, kita bahas, kita ulang, apalagi kita amalkan, maka semakin kuat ingatan kita. Tapi kalau kita baca sebentar, sesaat, kemudian kita lupakan, tidak kita amalkan, maka tentu nanti akan hilang dengan sendiri. Jangankan ilmu, hafalan Al-Quran pun begitu, dia akan hilang dengan sendiri.
Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Tentang puasa, fikih puasa, wa syaraitu wujubus syiyam salah satu asya. Syarat wajibnya puasa ada 3. Yang pertama Islam, kemudian baligh, kemudian berakal. Cuma di dalam kitab yang satu lagi disebut ditambah satu lagi, yaitu dengan al-qudrah ala syiyam, ala shaum. Punya kemampuan puasa. Ya kalau nggak mampu puasa, namanya udah tua renta, ya bagaimana mau puasa? Nggak bisa diwajibkan ya. Kadang-kadang juga bisa jadi kadang ulama itu terlupa menyebutkannya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini sebenarnya secara bahasa artinya bisa al-man'u, menahan diri. Bisa juga artinya qif adil fi, berhenti melakukan sesuatu. Nabi menyebut puasa ini sebagai junnah, sebagai perisai, alat tangkis untuk mengendalikan hawa nafsu. Kadang-kadang juga Nabi menyebutnya dengan wija. Wija itu alat kendali, ibarat harimau. Dia mau menerkam kita, maka kita rantai lehernya dan kita kendalikan. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui dalam fikih, semua amalan-amalan wajib itu disyaratkan dia Islam. Kalau enggak Islam, orang non-Islam yang enggak wajib. Puasa tak wajib, sholat tak wajib, ada perintah. Kemudian anak-anak tidak wajib. Kebalikannya anak-anak. Berakal. Kalau orang gila juga bebas dari perintah. Tidak ada perintah. Karena ad-dinun al-aqal, agama ini buat orang berakal. La dina lima la aqlabi. La aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tak berakal. Kalau orang yang dituntut, yang disebut dengan mukallaf itu adalah orang Islam, orang baligh dan berakal. Dan dalam puasa juga disyaratkan mampu melaksanakan puasa. Adapun yang tidak mampu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tak mampu puasa, udah tua renta, mau disuruh kodo pun nggak mungkin, namanya udah tua renta. Makin disuruh kodo tahun depan makin susah dia, makin tak bisa, makin lemah badannya. Maka orang seperti ini tak perlu puasa. Boleh membayar fidyah, 1 makanan, 1 mud, ya. Kalau Imam Malik, beliau mengatakan sama lauk-lauknya lah begitu ya. Diberikan kepada fakir miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan wa faraidus shaum. Adapun fardu atau rukun-rukun puasa ini ada 5 khamsyatu asya. Yang pertama an-niyah. Niat, yang kedua al-imsak anil akli wasyarab. Menahan diri dari makan, dari minum, wal jima'. Menahan diri dari hubungan suami istri. Termasuk nanti disebut lagi sebenarnya dalam bab-bab yang membatalkan puasa nanti kita harus wajib juga menahan diri dari muntah, tak boleh muntah dengan sengaja begitu ya. Itu juga membatalkan. Tapi di sini disebut fardu puasa itu 5. Yang pertama niat. Kapan kita berniat? Dalam mazhab Syafi'i niatnya wajib malam hari. Kalau sholat sunnah boleh di siang hari. Begitu kita bangun, tahu-tahu sudah subuh, boleh niat puasa sunnah, Senin Kemis misalnya. Kalau puasa Ramadan tidak boleh. Kalau niatnya waktu azan Allahu Akbar, di situ meniat batal. Dalam pandangan ulama mazhab. Batal. Dan kita boleh berniat nawaitu shauma ghadin. Nawaitu shauma kulli syahrin ya. Nawaitu shauma kulli yaum fi syahri Ramadan. Sengaja aku puasa setiap hari dalam bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i niat seperti ini hanya sah untuk satu hari saja. Kecuali mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki
kita berniat satu kali untuk seluruhnya sudah cukup. Niat kita sekali aja dan kita puasa 1 bulan penuh boleh. Itu di mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i tidak demikian ya. Walaupun sah kita berniat puasa untuk segenap bulan Ramadan, tetapi niatnya itu hanya dikhususkan untuk pertama hari, satu hari saja ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di tengah-tengah puasa kadang-kadang kita mau batal, buka laku. Jadi laku puasa. Batal enggak puasanya? Kalau dalam sholat biasanya itu disebut batal kan. Tapi kalau dalam puasa, dalam mazhab Syafi'i, kitab ini disebut tidak batal. Kecuali betul-betul kita makan, minum. Ya, tapi kalau hanya terasa lemas, kayaknya buka laku ini udah mau buka gitu rasanya kan. Tahu-tahu nggak jadi juga. Apakah batal? Karena sudah ada niat mau buka tadi, tidak batal. Dianggap tidak membatalkan puasa. Ini permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi. Demikian juga dengan makan dan minum. Ini membatalkan puasa. Termasuk masuk satu benda dari luar badan ke dalam badan melalui lubang yang terbuka. Dan kita lakukan dengan sengaja. Ya. Padahal kita ingat puasa. Masuk dari rongga mulut kita ini makanan walaupun tak kita kunyah dimasukkan saja berarti termasuk makan obat, itu batal puasa kan. Telan gitu aja kan. Sekalipun benda yang masuk tak berubah warna, demikian pendapat yang sahih. Sehingga andai kata ada seorang meneteskan sesuatu benda cair ke dalam telinganya atau memasukkan pencelak mata atau jerami ke dalam telinga, dapat membatalkan puasa. Jadi kalau kita masukkan ke lubang telinga pun batal puasa. Ini mazhab Syafi'i ini. Ya. Kalau sengaja, tapi kalau kita wudu tiba-tiba tak sengaja masuk tidak membatalkan puasa. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan menyumbat kemaluannya dengan kapuk misalnya juga bisa membatalkan puasa menurut pendapat yang sahih. Ini bagi wanita lah ini ya. Nyumbat. Jadi lubang mulut, lubang telinga termasuk lubang kemaluan. Tidak boleh dimasukkan ke dalamnya. Berbeda dengan celak, kalau celak kan nggak masuk ke dalam dia, nah ini dibolehkan. Tidak ada lubang di dalamnya. Sama dengan masukkan pisau ke tengah-tengah paha kita, ini nggak ada lubangnya, nggak ada masalah. Ini kata beliau seperti itu. Kemudian bagaimana kita menelan ludah? Apakah menelan ludah batalkan puasa? Dalam mazhab Syafi'i tidak. Ya. Apabila ludah itu bercampur dengan benda lain, baik benda lain itu suci seperti memilih benang berwarna dengan mulut. Kita ginikan benang itu di mulut kita itu, atau berupa benda najis seperti gusi yang berdarah dan ludah telah berubah karena darah. Tapi kalau dia sudah berubah warnanya kena darah, gitu kan, berubah rasanya, itu kalau kita telan membatalkan puasa. Gusi kita berdarah, itu harus dibuang, jangan ditelan. Tapi kalau ludah yang di tenggorokan ini atau di ujung ini gak ada masalah, ulama ya. Andai kata darahnya sudah hilang dan ludah sudah berubah jadi putih, menurut qaul sahih, ludah tersebut ditelan puasanya menjadi batal dan mulutnya menjadi najis. Jadi kalau sudah berubah ludah itu menjadi putih keluar dari rongga kita, sudah berubah rasanya, itu juga membatalkan puasa. Andai kata ludahnya keluar sampai batas bibir lalu dikembalikan dengan lidah kemudian ditelan, maka batal puasanya. Jadi kalau udah keluar dari rongga, udah ke ujung lidah kita ludahnya itu nggak boleh lagi telan ya. Berbeda dari jika orang itu menjulurkan lidahnya keluar dan di pucuk lidahnya terdapat ludah. Kayak gini kan lidah kita. Ini rincinya karena
kifayah akhir ini lebih merinci yang membatalkan puasa. Kemudian andai kata dahak turun dari kepala dan berhenti di atas tenggorokan, dilihat dulu apakah orang itu tidak mengeluarkan dahak dan terpaksa berdahak, tersebut masuk ke dalam. Kalau terpaksa puasanya tidak batal. Tapi bila orang itu mengeluarkan dahak namun dibiarkannya, tersebut masuk ke dalam. Sebenarnya dahak itu sudah bisa dikeluarkan, tapi dibiarkannya aja, ditelannya aja. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Jadi kalau sudah berdahak dia sudah mau keluarin. Kecuali nggak bisa dikeluarin tertelan sendiri dia. Nah, ini tidak batal. Bagaimana dengan kumur-kumur? Kumur-kumur menghirup air dengan lebihan melampaui batas, ya, melampaui batal puasanya secara berlebihan. Dan jika tidak, tak batal. Kalau kumur-kumur aja, sekedar kumur sekali, 2 kali nggak masalah. Tapi kalau kumur-kumur aja kerja-kerja 5 menit, kumur-kumur aja maksudnya. Itu dianggap membatalin puasa ya. Jika dia lupa, tak batal. Kalau termasuk air ke dalam mulut kita, ke dalam rongga, kalau terlupa tidak batal. Karena lupa itu dianggap ujur syar'i ya, sama dengan kita makan, minum lupa. Tak sengaja. Dalilnya adalah hadis Nabi, man nasiya wa huwa shaim fa'akala wa asyriba au syariba falyutimma shaumahu. Siapa yang lupa kemudian dia sedang puasa dan kemudian makan dan minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Kenapa? Karena sesungguhnya makan dalam keadaan lupa itu adalah Allah yang memberi makan kita. Fa innama at'amahullahu wa saqahu. Enak juga gitu ya. Dibuat lupa. Gimana kalau dibuat-buat lupa? Susah juga ya. Membuat lupa itu kan susah. Nah, tapi ada juga ulama mazhab Syafi'i mengatakan, kalaupun dia lupa tapi makannya banyak, udah sepiring 2 piring pula makannya. Lupa aku katanya, udah 2 piring makan, ini batal. Gak ada orang sampai 2 piring makan lupa puasa gitu. Tapi kata Imam Ali, enggak, pokoknya kalau memang lupa ya 2 piring pun jadi, gitu kan. Sesuai dengan hadis di atas, itu umum. Cuman ulama mazhab yang lain mengatakan, qaul yang lain batal lah. Mana ada mungkin orang lupa sampai 2 piring. Kalau setengah piring lupa ya masih wajar, biasa itu. Kalau udah piring tahu-tahu bilang, kamu kok makan? Kan puasa. Oh ya lupa aku kata, 2 piring habis sudah lupa. Itu jarang ada yang terjadi katanya. Nah, ini perbedaan pendapat ulama ya. Kemudian berikutnya menurut qaul yang dianggap ashah oleh Imam Nawawi, pendapat yang lebih sahih, tidak batal puasanya ya. Berdasarkan hukum hadis tadi. Andai kata orang itu makan tidak tahu keharamannya, maka dilihat dulu. Kalau orang itu baru masuk Islam, mualaf pula dia kan, tak tahu dia mana batalkan puasa, makan aja dia. Ternyata dia mualaf baru masuk Islam. Atau dia pelosok desa, tak belajar agama, tak tahu dia apa yang batalkan puasa. Puasa orang puasa dia, tak batal puasanya. Kemudian yang membatalkan lagi jima, hubungan suami istri. Jima membatalkan puasa, ini jima ulama sepakat ya, berdasarkan Al-Quran juga kan. Demikian juga mengeluarkan mani dengan tangan atau lainnya. Ini yang disebut dengan istilahnya apa? Kalau perempuan masturbasi ya, onani. Ada sudah almarhum beliau kan dari kalangan Ustadz Salafi, dianggap ustadz besar, onani itu tak membatalkan puasa. Sebenarnya salah total ya, jangan diikut. Tapi sudah tersebar di YouTube itu. Jadi bahan ejekan. Biasanya yang seperti itu disebabkan tidak belajar fikih begini. Dia belajar tekstual hadis saja. Dibacanya hadis, pahaminya sendiri. Enggak dikajinya pendapat-pendapat ulama. Karena yang membatalkan puasa itu memang hadas besar. Hadas besar itu batal puasa kita.
haid batal puasa, nifas tak boleh puasa, batal puasa. Nah, onani itu hadas besar, batal juga puasa. Tidak harus jima sama suami istri baru batal. Ya keluar dia, kecuali keluarnya kita mimpi, tidur siang mimpi, keluar sendiri dia, wah itu nggak batal. Kenapa? Itu sama dengan makan tadi, di luar kekuasaan kita. Tapi kalau disengaja batal. Wa ta'ammadul qai'i wa kadza adamul ma'rifah bi tarafain nahar. Menyengajakan muntah juga termasuk yang membatalkan puasa, ya. Jadi bukan makan minum aja, hubungan suami istri muntah dengan saja pun batal. Dipaksa-paksa muntah kan batal. Di kitab ini diringkasnya lagi, yang membatalkan puasa itu ada yang masuk dalam tenggorokan dengan sengaja, ada yang masuk dalam lubang bagian kepala, telinga tadi dengan sengaja, termasuk menyuntikkan obat ke salah satu dari dua jalan. Masukkan obat dari dubur kita. Jadi obat yang dimasukkan dari dubur tidak boleh. Itu dianggap membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i. Muntah dengan sengaja, hubungan suami istri, haid, nifas, gila, murtad. Ini ada 10. Itu yang membatalkan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang terpaksa muntah tidak masalah. Nabi SAW bersabda, "Man dzara'ahul qai'u wa huwa shaim falaysa alaihi qada." Siapa yang terpaksa muntah, terpaksa dia. Sakit perut kita itu kan tiba-tiba mau muntah, muntahkan aja. Tapi jangan digara-garai. Gak ada masalah, muntah, ini batal puasanya. Tiba-tiba sakit perut, memuntah, mual, muntahkan aja. Kalau sudah terpaksa muntah, udah teruskan aja puasa. Karena kata Nabi SAW, kalau dia tak sengaja, ya tak wajib qada. Tapi barang siapa wa manistaqa falyaqda. Tapi siapa muntah dengan sengaja, maka dia batal puasanya, wajib mengqada. Ya, ini hadis diriwayatkan 4 ulama hadis, semuanya mempunyai kitab Sunan. Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan. Kemudian adapun mengetahui dua ujung hari, yaitu mengetahui fajar dan tenggelam matahari, ini syarat sah bagi puasa. Kalau ini kan sudah biasa lah, udah paham lah kita ya. Kita tinggal enaknya kita sekarang ini udah dikaji ulama, tinggal lihat jam aja kan, jam buka, jam. Kemudian wallazi yuftiru bihi shaim asyaratu asya. Adapun yang membatalkan puasa itu 10. Seperti tadi kan disebutkan. Yang pertama itu kita ulang, sampainya sesuatu benda ke dalam rongga. Yang kedua, sampainya sesuatu ke dalam rongga kepala. Rongga kepala itu ya tadi ya, telinga. Obat yang dimasukkan melalui jalan dari dubur. Sengaja muntah, wati ke dalam farji, mengeluarkan mani dengan sengaja, sebab bersentuhan juga haid, nifas, gila dan murtad. Apabila puasa seseorang itu telah sah karena telah mematuhi beberapa syarat dan rukun, maka untuk batal puasa juga mempunyai beberapa sebab. Di antaranya yaitu sebab memasukkan sesuatu benda dari luar ke dalam rongga badan. Yang dimaksud dengan al-jaub, rongga badan oleh pengarang yaitu perut. Oleh karena itu pengarang menyebutnya dengan memakai isim ma'rifah. Dengan demikian tepat sekali pengarang menyebut lapas ra setelah lapas zaub, demikian pula dengan lapas huknah. Kalau rongga perut itu termasuk mulut kita ya, kalau masukkan lewat mulut sudah pasti batal ya. Tapi kalau lewat dubur tadi itu juga dianggap batal sama ulama mazhab Syafi'i ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada beberapa lagi di sini disebutkan
Bagaimana kalau orang puasa, kemudian dia tidur seharian suntuk. Ya. Habis sholat subuh tidur ya. Bangun juhur, tidur lagi dia. Terus aja kerjanya satu hari ya. Puasa tapi puasa tidur gitu kan. Apakah sah puasanya? Sebagian ulama mengatakan tak sah. Nah, dia tidak dianggap puasa. Dia tidur. Sama halnya dengan orang pingsan. Jadi kalau kita lihat lapas di sini bisa jadi juga tidur dia nggak bangun-bangun sampai buka. Nah, itu dianggap pingsan, tak sah puasanya. Ya. Kalau ditanya, kalau orang tidur itu yang ditahannya apa? Ya nggak ada, orang tidur aja kerjanya. Apa yang ditahannya? Ini menurut sebagian ulama, ya, menurut kaul, tapi pendapat yang sahih mengatakan tak apa-apa. Pokoknya sholatnya jalankan terus ya. Lemas sekali, namanya udah nggak pernah puasa 1 tahunan, puasa Senin Kamis enggak, puasa Yaumul Bida juga tidak, pertengahan bulan tak pernah puasa. Itu masuk Ramadan, hari pertama pingsan, tidur aja kerjanya dari pagi sampai sore. Kaget badannya kan. Kata sebagian ulama boleh, nggak apa-apa juga katanya. Ini perbedaan pendapat. Cuman kita jaga-jaga kalau ulama beda pendapat gini, ihtiyatnya lebih baiknya kita menghindarinya. Kenapa? Karena al-khuruju minal khilaf mustahabbun. Keluar dari perbedaan pendapat itu disunnahkan, lebih disukai. Artinya apa ya? Tinggalkan aja itu, nggak usah dikerjain. Walaupun ulama beda. Jadi kita selamat, lebih selamat ya. Wa yustahabbu fi shaum salasa asya, ta'jil al-fitri, ta'khir as-sahar. As-sahur wa tarkul hujri minal kalam. Kemudian disunnahkan dalam puasa itu 3. Yang pertama segera berbuka. Yang kedua mentakhirkan makan sahur. Yang ketiga adalah menjauhi perkataan buruk. Jangan bicara yang tidak bermanfaat atau bicara buruk. Kemudian dalam satu hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Falyakul aw yashrab wa idza kana fisyita lam yasil hatta na'tiyahu bitamri amr." Rasulullah SAW bersabda, pada waktu itu beliau berbuka puasa. Waktu puasa beliau tidak melakukan sholat maghrib dulu sebelum dihidangkan kepada beliau buah korma. Kemudian beliau makan, minum air, dan jika sedang musim hujan beliau tidak sholat sebelum kita menghidangkan korma kering atau air kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak sholat dulu, buka dulu. Itu menunjukkan bahwa buka itu disegerakan gitu ya. Sebagian masjid ada yang suka menunda itu sampai 10 menit kan, buka dulu, habis itu baru sholat. Tapi azan di awal tetap. Kemudian in ta'khirus sahur min sunanil mursalin. Adapun mentakhirkan sahur ini sunnah dari para nabi, para rasul. Sampai-sampai Nabi mengatakan la tazalu ummati bi khairi ma ajjalul fitr wa akharu as-sahur. Senantiasa umatku berada dalam kebaikan selama mereka mau mensegerakan berbuka puasanya dan mengakhirkan makan sahur. Nah, sedikit dijelaskan bahwa kapan kita mulai menahan diri dari puasa. Di Indonesia ini ada imsak namanya. Imsak itu sebenarnya artinya puasa. Biasanya imsak itu dibuat 10 menit. Kenapa 10 menit? Karena Nabi SAW menahan puasa itu beliau sudah menahan kira-kira bacaan sekitar 50-an ayat gitu ya. Jaraknya dari azan. Jadi 50-an ayat itu ukurannya 10 menitan gitu. Beliau sudah menahan. Sebagian orang salafi mengatakan imsak itu bid'ah katanya. Padahal adanya, udah jelasnya dalilnya kan. Karena imsak itu menahan. Cuma sebagian besar ulama menyebut
sebelum azan sebenarnya kita masih boleh makan minum, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena puasa itu dalam Quran dimulai dari terbit fajar. Begitu masuk subuh, terbit fajar, disitulah menahannya. Ya. Cuma disunahkan dari imsak tadi gitu. Karena Nabi menahan dari makan dan minum itu jaraknya dengan azan sekitar 50 bacaan ayat. 50 ayat. Nah, itu dihitung sekitar 10 menit. Ya. Jadi kalau bangunnya 10 menit sebelum subuh, boleh nggak makan Ustaz? Kalau saya berpendapat berdasarkan pendapat ulama yang ramai, biasa aja nggak masalah. Penting kalau azan berhenti gitu kan. Kan kadang-kadang kita gitu Pak kan. Tiba-tiba ada tarahim 10 menit sebelum subuh. Irhamna katanya kan. Atau dia baca salawatan di masjid. Langsung terbangun. 10 menit lagi udah mau subuh. Masih boleh nggak sahur? Boleh, silakan. Mayoritas mengatakan boleh itu. Karena dalil qat'inya itu puasa itu dimulai dari terbit fajar. Ayat Qur'annya begitu. Jadi dalil qat'i itu tidak bisa dikalahkan oleh pendapat atau pemahaman ulama. Ya, jadi itu sekedar ihtiyat saja. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Sampai bahagian dari sunnah-sunnah puasa. Kalau ada yang mau bertanya silakan.